warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjalanan kita, agenda rutinitas kita berjalan dengan baik dan mendapatkan predikat kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, bahwa perjanjian kita dahulunya di alam rahim adalah menjadi seorang insan yang mengabdi kepada Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita sudah lahir di atas muka bumi Allah ini melalui ibunda kita, maka tentunya kita diperintahkan Allah menjalankan segala perintahnya, bahkan menjauhi segala larangannya. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan varian ibadah begitu banyak kepada kita untuk melaksanakan sesuai dengan kesanggupan kita. Maka daripada banyak varian ibadah tersebut, maka tentu ini dibutuhkan bagaimana ibadah kita nantinya sah kemudian qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu berawal daripada ikhlasun niat, artinya kesucian niat kita. Maka kali ini kita akan membahas tentang bagaimana niat itu, hakikat niat itu. Sudah ada di studio kita Ustaz Syahrizul yang akan memaparkan, memberikan kajian kepada kita. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa kita ambil pelajaran dan iktibar bagi kita semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, mari sama-sama kita dengarkan yang disampaikan oleh Ustaz Syahrizul, bagaimana itu definisi niat, hakikat niat, kemudian ta'rif niat itu kepada siapa. Silakan Ustaz. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi di siang yang luar biasa ini ya. Luar biasa panasnya juga. Luar biasa. Pada kesempatan ini seperti yang disampaikan tadi, kita akan membicarakan tentang niat. Niat itu adalah sesuatu yang sangat penting ya, di dalam apapun perbuatan yang kita lakukan. Ya. Jadi niat itu kalau kita coba artikan, ya, niat itu ya sesuatu keinginan yang ada dalam hati kita, ya, keinginan yang ada dalam hati kita, ya, ataupun kalau bisa kita lebih sederhanakan lagi itu motivasi kita dalam melakukan sesuatu. Ya. Ya, kalau ini kaitannya dengan ibadah, tentu saja motivasi kita dalam melakukan ibadah tersebut. Kan kita bisa lihat tuh, kalau di dalam hadis matan arba'in itu, hadis yang pertama itu tentang niat, innamal a'malu binniyat. Ini hadis ini sangat masyhur ya, sangat terkenal sekali ya. Sesungguhnya setiap perbuatan itu ya tergantung kepada niatnya. Jadi kalau orang berniat karena Allah dan Rasulnya, orang itu akan mendapatkan Allah dan Rasul. Kalau dia berniat untuk dunia, dia akan mendapatkan dunia. Bahkan dalam hadis ini disebutkan kalau dia ingin dia kan hijrah itu konteksnya waktu itu. Ya. Pada saat orang Mekah ingin hijrah ke Madinah itu macam-macam juga motivasi orang untuk hijrah itu. Ada yang ingin menikahi perempuan yang disukainya. Ya. Ada yang ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Ada yang memang mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, masing-masing orang ini walaupun sepertinya pekerjaannya sama, ya, amalannya sama, tetapi hasil yang dari pekerjaan itu berbeda-beda. Nilai dari pekerjaan, dari amal mereka itu berbeda-beda. Tergantung tadi motivasi yang mereka, yang mendorong mereka untuk melakukan itu. Jadi orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika niat kita ya, selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu saja misalnya begini, saya
melakukan sesuatu, saya memberikan sesuatu bukan kepada busro misalnya. Tentu busro tidak bisa ambil karena bukan untuk busro. Begitu juga kita dan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meniatkan sholat sekalipun tetapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan terima sholat kita. Kan bisa saja motivasi sholat itu macam-macam kan. Bisa karena biar dianggap soleh, biar biar dianggap abid ya, atau untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjaga ya, agar ibadah kita ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan ikhlas tadi. Ikhlas itu artinya murni gitu. Murni ya. Tidak tercampur dengan apapun. Jadi Ustaz, bagaimana kita menjaga konsistensi kemurnian daripada niat itu sendiri? Terkadang kan betul apa Ustaz sampaikan, terkadang kita beribadah takribnya bukan Tuhan, katakanlah seperti itu, atau karena takut neraka atau mencari ibadah atau dianggap sebagai soleh. Ini kan perlu kita luruskan, karena kita khawatir kalau niatnya sudah bermasalah, tentu nanti takribnya tidak akan sampai kepada address yang kita capai. Jadi bagaimana kita memurnikan agar kita konsistensi dalam meluruskan niat kita, terjaganya niat kita bahkan sampai kita di akhir ibadah. Tentu saja apapun itu sebenarnya itu perlu latihan, ada prosesnya. Yang pertama yang harus kita harus kita pastikan ya, bahwa segala yang kita lakukan itu, baik ibadah itu mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, ya kita semua tumpukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, untuk menguji sederhana, kalau kemudian kita merasa tersanjung ketika itu dilakukan, ya, dipuji orang, kemudian kita tersanjung, kita sholat nih, ya, atau kita naik haji, kemudian ketika orang menyebut kita Pak Haji atau Bu Haja misalnya, dan kemudian dalam hati kita itu merasa tersanjung, merasa mulia dengan sebutan itu, maka ibadah kita itu, ya, itu berarti tercampur dengan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk mengujinya. Kan ada orang yang tidak sebutkan gelar hajinya itu marah kan? Ada yang tidak sebutkan gelar doktornya marah kan? Iya. Ada yang tidak sebutkan gelar hajjahnya marah gitu ya. Saking sakralnya gitu. Ya, saking itu kan gelar-gelar di Indonesia ini kayak di di Afrika itu bahkan di plat kendaraan pun dibuat gelar sama mereka tuh. Di plat kendaraan saking ininya terhormat gelar itu kan. Karena ingin dihormati terus. Karena ingin mendapatkan penghormatan dari orang. Jadi kalau motivasinya untuk dapat gelar haji, hajjah dan sebagainya, kebetulan bentar lagi musim haji kan. Nah, maka tentu saja dia hanya akan mendapatkan kehormatan itu saja, kehormatan dari manusia, ya, ini Bu Haji, Bu Haja, Pak Haji gitu kan. Nah, jadi perlu kita latihan, ya, semata-mata, ya, apa yang kita lakukan ini ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dipuji orang, kita enggak merasa tersanjung. Kalaupun dicaci orang, kita juga enggak akan goyang, ya, karena kita menyandarkan semua kepada Allah yang Maha Kuat, bukan kita sandarkan kepada diri kita. Jadi kalau kita dipuji, maka kita jawab alhamdulillah, karena pujian itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita dicerca, ya, dicaci misalnya, dihina karena sesuatu yang kita buat, ya, padahal itu adalah sebuah ibadah, ya, kita juga tidak akan tidak akan terhina karena kita sudah komit dari awal semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cara mengujinya. Jadi problematika sekarang ini, apakah masih ada kondisi-kondisi kita bahwa di saat kita ingin melaksanakan ibadah, kita juga ingin mendapatkan perhatian orang lain? Banyak. Itu yang paling sering terjadi itu di tengah-tengah umat ini kan. Jadi motivasi orang tuh sebenarnya kita tidak bisa mengukur itu ya secara kasat mata. Kita harus melihat ke dalam diri kita tuh. Kira-kira apa yang kita lakukan ini pure enggak untuk Allah Subhanahu wa taala, atau ada motivasi lain enggak? Cara mengukurnya seperti itu tadi. Kalau kemudian kita tidak ada yang muji misalnya, kemudian kita tinggalkan
sebuah amalan, misalnya sholat sunat, sholat duha, kemudian nggak ada yang muji, ya kemudian kita tinggalkan, itu artinya kita bukan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang beribadah ya karena makhluk, karena manusia, itu syirik dia. Kemudian orang yang ria dia, tapi orang yang meninggalkan ibadah karena manusia, maka dia menjadi syirik dia. Kalau dia beribadah karena ingin mendapatkan imbalan gimana? Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Contoh orang, katakanlah kalau kita sering sholat duha kata orang. Nah, maka dalam berbagai hadis dikatakan akan memudahkan rezeki. Toh ternyata dalam perjalanan umpamanya tidak dimudahkan rezeki dan berhenti dia sholat. Ya, itu dia berarti bukan karena Allah ibadahnya. Allah, ya. Jadi begini, ikhlas itu analogi seperti ini kira-kira. Kalau kita menanam padi, rumput ikut tumbuh. Tetapi kalau kita menanam rumput, padi nggak akan ikut tumbuh. Nah, jadi maksudnya ikhlas itu, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, hal-hal baik lain itu akan mengikuti. Ya, misalnya kita berdoa, sholat itu karena hanya untuk mengharap ridho Allah. Ya, Allah akan berikan hal-hal yang terbaik kepada kita, memberikan rezeki yang berkah, memberikan keluarga yang sakinah, memberikan teman-teman yang baik dan lain sebagainya, yang selalu tidak bersifat material gitu, tapi akan ada hal-hal baik mengikutinya, seperti kita menanam padi karena kita ikhlas tadi. Tapi kalau kita berharap ya untuk mendapatkan sholat duha misalnya, untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan apa yang sifatnya itu tadi ya, ya mungkin saja itu belum tentu dapat. Kalau dapat, kita belum tentu mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena motivasinya kita ingin mendapatkan imbalan dari ibadah kita itu. Jadi intinya beribadah saja ya, karena lillahi ta'ala. Pokoknya kamu kenapa sholat? Ya karena Allah suruh gitu. Ya ketika orang sudah sampai di tingkat itu, ya ini karena Allah yang perintahkan maka saya lakukan gitu. Tidak ada motivasi lain. Maka dia akan beribadah dengan tenang, ya. Dia tidak peduli, tidak hirau dengan apapun ucapan, apapun pendapat dan opini orang lain tuh. Orang seperti itu. Begitu juga ketika berinfak misalnya di masjid. Mau disebutkan atau tidak namanya sebagai orang yang berinfak atau berzakat, dia nggak peduli, iya kan? Kan kita sering di masjid-masjid itu kan, si fulan sekian ratus ribu misalnya, si fulan 1 juta dan lain sebagainya. Nah, ketika mau disebutkan, tidak disebutkan jumlah infak yang dia berikan, nah pada saat itulah dia benar-benar ikhlas. Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak tercampur. Tapi kalau kemudian dia terganggu dengan itu, ya terganggu dengan penyebutan itu, ya berarti atau berhenti dia berinfak, ya, karena tidak disebutkan. Ya, maka niatnya perlu dikoreksi. Iya, perlu diinstal ulang saya. Ya harus dikoreksi. Tapi niatnya begini loh, niat itu nanti tentukan di garis finish, bukan di start. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena nanti yang menentukan di finish. Ya ketika. Bukankah niat itu awal? Ya, tetapi nanti penilaian di akhir. Iya, karena misalnya begini, di awalnya niat kita baik, tetapi kan misalnya begini, kita infak nih, atau wakaf misalnya, atau ya wakaf tanah misalnya. Di awalnya kita memang niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nanti di kemudian hari, ya kita menyebut-nyebut itu dulu tanah saya, itu dulu yang belikan keramiknya saya. Nah, ketika kita mati dalam keadaan itu, ya, dan keadaan menyebut-nyebut apa yang telah kita berikan itu, maka nilainya dihitung ketika yang di akhir itu, bukan yang di awal tadi. Berarti perlu penjagaan dari awal itu dia. Perjalanan sampai pada akhirnya. Makanya niat itu adalah ikhlas itu adalah upaya ya untuk menjaga amalan-amalan kita itu tetap bersih dari awal sampai akhir. Dari awal kita melakukan itu sampai nanti kemudian kita selesai usia kita di dunia ini. Nah, jadi bukan perkara ringan juga menjaga itu sepanjang waktu, menjaga keikhlasan itu, karena harus memurnikan niat kita tanpa ada tercampur oleh hal-hal lain itu. Murni adanya ya. Iya, murni. Saya ingat perkataan Ali bin Abi Thalib, Ustaz. Orang yang berilmu, semua orang yang berilmu akan celaka. Kemudian semua orang yang kalau ilmunya tidak diamalkan, semua orang yang beramal akan celaka kalau tidak berada dalam keikhlasan. Artinya ibadah ini adalah di samping rohnya itu adalah sebuah ikhlasun niat, juga mengandung nilai keikhlasan. Dan tingkat ikhlas ini
untuk mendapatkan ini kita perlu latihan, Ustaz ya. Perlu latihan. Riyadhah lah istilahnya. Riyadhah. Jadi bagaimana Ustaz langkah-langkah awal kita di samping kita bermohon kepada Tuhan agar kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan nilai-nilai keikhlasan ini? Apa yang harus kita lakukan secara furu'iyah? Ya, jadi tahapan-tahapan kita bisa lihat tuh kan. Jadi dalam Al-Quran tuh orang yang beramal misalnya ini amalnya akan diganjar dengan surga gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau dalam kajian-kajian itu untuk pemula sebenarnya. Pemula ya. Ya. Jadi orang-orang yang akan berinfak nanti Allah ganti dengan misalnya dalam hadis Rasul siapa yang membangun masjid, Allah akan bangun sebuah rumah untuknya di surga dan sebagainya. Yaitu bentuk memotivasi orang agar mau berinfak. Tetapi yang sebenarnya itu adalah mentaati ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih penting daripada imbalan yang akan diterima itu. Ya. Kan kalau kemudian seperti misalnya gini, Rabi'ah Al-Adawiyah tahu kan? Nah, jadi tasawufnya itu yang paling itu mahabbah, yang kita kenal dengan teori mahabbah. Jadi dia kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan, sampai dia tidak menikah ya sampai akhir hayatnya itu. Dia sangat sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak ingin beramal itu tidak ingin mengharapkan surga dan juga tidak takut ke neraka. Bahkan dia pernah bilang kalau perlu besarkan badan saya di neraka itu, katanya kan, sehingga tidak ada lagi orang lain yang bisa dimasukkan ke dalam neraka itu, kata Rabi' Al-Adawiyah itu. Jadi dia ingin kita melihat yang dia ingin tunjukkan sebenarnya itu adalah ya motivasinya itu semata-mata karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi lain selain itu. Jadi mau dimasukkan ke surga, nah gitu kasarnya itu kan. Mau dimasukkan ke surga, mau dimasukkan ke neraka asal Allah ridho, tidak ada masalah. Oke, ya kan? Yang penting kan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk ke surga ke neraka, Nabi Idris juga pernah masuk kan? Mas pernah masuk ya ke neraka ke surga itu. Tapi karena ridho Allah ya neraka menjadi. Nabi Muhammad pernah melihat juga sampaikan, tapi karena itu atas izin Allah ya dia tidak merasakan panas ya, dia tidak merasakan seperti penderitaan orang-orang yang berada di dalamnya. Yang penting ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu seperti ini, kalau kita bekerja di rumah majikan misalnya, ini analoginya ya, kemudian kita mendapat upah satu bulan itu misalnya 1 juta rupiah atau 2 juta rupiah gitu. Nah kalau kita motivasinya hanya untuk mendapatkan gaji itu, ya kita hanya akan dapatkan gaji. Tapi kalau kemudian kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari majikan, tentu kita akan lebih berusaha, tuh kan, menambah pekerjaan kita, ya melakukan sesuatu yang kira-kira membuat majikan kita sayang. Itu jangankan gaji, ya kan, bukan hanya gaji yang kita dapatkan, kita bisa masuk ke kamarnya tuh. Fasilitas lain pasti ada. Bisa dapat hal-hal lain itu kan, selain gaji tadi. Jadi gaji itu motivasi yang yang paling bawah lah kira-kira. Jadi imbalan-imbalan itu adalah hal-hal yang sebenarnya itu sangat di dasar sekali. Jadi yang puncak itu ikhlas itu mengajarkan kita untuk sampai ke puncak ya sesuatu ketika kita beramal itu. Keridhaan ya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk sampai ke tahap demi tahap itu kita memang melewati seperti yang kita sampaikan. Mungkin ayat-ayat ini berkaitan dengan infak tadi. Pertama mungkin kita beranggapan hanya motivasi akan tumbuh kemudian mendapatkan rezeki. Tapi pada akhirnya ketika kita memang dalami dan kita lebih luaskan hati kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka tahap demi tahap kita akan sampai pada level-level yang lebih daripada itu saja. Itu yang harapan kita. Ya, harapan kita. Namun memang itu harus kita ikuti. Ya. Dan tidak akan langsung sampai tanpa kita melewati tangga demi tangga. Jadi kalau saya belum bisa ikhlas kemudian saya tidak berinfak itu, itu juga sesuatu yang keliru itu kan. Justru ketika kita lakukan itu kita sambil belajar. Pada akhirnya hilang sendiri nanti kebiasaan itu. Terbiasa, ketika itu menjadi terbiasa, akhirnya ya kita tidak menghiraukan lagi yang tadi. hal-hal yang hal yang membuat kita menjadi tidak ikhlas,
hal-hal apa namanya menunggu sorakan orang lain. Nah, kita tak menunggu itu lagi. Pokoknya kita kasih. Mau ditonton orang, mau tidak ditonton orang, mau disorakin orang, mau dipuji orang, itu nggak jadi soal. Nggak jadi soal. Karena dia udah ini orientasinya jelas ya. Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Karena memang sudah banyak yang mengajarkan kepada kita para ulama, para aulia, para mufti ungkapan apa namanya? Ilahi anta maksud wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Inilah sebenarnya puncak daripada ibadah kita itu ma'rifatullah, ma'rifataka. Intinya kita beribadah yang kita cari keridhaan, kemudian kecintaan, dan berikanlah ma'rifatmu ya Allah. Kemudian dalam hal ini untuk mencapai ke situ juga kita membutuhkan perjuangan yang maksimal. Ya. Itu butuh latihan yang panjang itu kan untuk sampai ke sana itu. Jadi kita setiap hari ini berlatih ya. Berlatih karena semua apapun yang kita lakukan di dunia ini ibadah ya kan. Karena Allah sebutkan kita diciptakannya untuk mengabdi kepadanya. Jadi ada ibadah itu yang sifatnya horizontal, ada yang vertikal, ada yang horizontal itu ya. Ada yang muamalah, ada yang langsung kepada Allah, misalnya sholat, puasa, haji. Nah, itu ibadah yang vertikal. Ibadah horizontal itu ya muamalah, ya, silaturahim dan lain sebagainya. Sedekah. Itu kalau tidak dilandasi dengan niat, ya, karena ibadah, ya, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia, habis usia kita tuh. Tapi ketika kita bicara nih, tapi kita niatkan karena Allah Subhanahu, itu menjadi ibadah. Kita datang ke pasar misalnya belanja untuk rumah tangga misalnya, kita niatkan untuk menafkahi anak-anak kita, ya jadi ibadah. Tapi kalau kemudian itu tidak kita lakukan, ya kita hanya mendapatkan belanja ke pasar yang mengenyangkan anggota keluarga kita. Kita akan capek, ya, lelah. Jadi itu yang perlu kita latih dari waktu ke waktu, ya, sehingga kemudian kita bisa sampai ke titik itu, sampai ke titik kita nggak peduli lagi dengan komentar makhluk Allah ini. Ya, yang kita peduli itu adalah Allah ridho enggak dengan yang saya lakukan ini. Ini luar biasanya, Ustaz. Ini tingkat ridho ini tinggi levelnya. Kemudian mendapatkan wallahu alam. Ya kita berupaya untuk itu, dan kita latihan. Kita nggak tahu kan dalam ketika kita sedang berlatih ini, kemudian Allah panggil kita misalnya gitu ya, berpulang ya, ketika kita dalam ikhtiar itu, ya Allah akan tetapkan insya Allah kita dalam kebaikan. Tetapi kalau kita nggak pernah berikhtiar untuk itu, ya nggak pernah berusaha untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala itu, ya susah. Ya, kita akan meninggal. Itu tadi ketika dicemooh orang ditinggalkan, ya, ketika dipuji orang dilakukan. Akhirnya kita hidup dalam opini orang lain. Bukan hidup dalam SKS Tuhan gitu. Itu dia. Baik Ustaz, terima kasih atas pemaparannya. Jadi para pemirsa yang berbahagia, begitu pentingnya niat ini menjadi sebuah miniatur dan menjadi ruh dalam ta'arif kita beribadah kepada Allah. Maka selalu install niat kita agar niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.